Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang menikmati akan rahmat dan anugerah Allah dalam luapan sukacita syukur, menikmati akan hari yang baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita mendasari semua, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam tuntunan dan hikmat Tuhan, maka kita percaya bahwa Ia yang akan terus memampukan kita dalam menjalani akan tanggung jawab di hari ini. Karena itu, mari bersama dalam kerinduan untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Allah menerangi hati kita, dan mari kita berdoa. Betapa besar kuasa dan rahmat-Mu ya Tuhan, yang tiada bertara dalam kehidupan ini. Nafas kehidupan, hari yang baru, pengharapan dan semangat yang dari Allah sendiri, menjadi bahagian dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Karena itulah ya Allah, yang menjadi dasar kerinduan kami, untuk semakin hari, semakin melekat, dan tinggal dalam kasih-Mu, menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk disegarkan dan diperteguh oleh firman-Mu yang menjadi penopang dalam kami menjalani hari ini. Karena itu dalam kerendahan dan ketulusan hati kami mengakui keberdosaan dan kelemahan kami untuk memahami sabda-Mu. Roh Kudus, terangilah kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami Tuhan yang datang dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, terambil dari Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Motivasi pelayanan. Motivasi pelayanan. Itulah tema perenungan kita di hari ini. Jemaat Tuhan, motivasi menentukan aksi seseorang. Jika motivasinya baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik. Namun, jika motivasinya buruk, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian halnya dalam konteks pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita menjumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi-motivasi yang salah. Dari firman Tuhan kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Ia bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya, pada kesempatan lain, ketika ia dapat menguasai diri, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga di dalam Dia ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah motivasinya? Bila kita merenungkan dengan sungguh akan kasih dan pengorbanan Kristus, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau untuk pujian bagi diri sendiri. Kita melayani karena Kristus lebih dahulu melayani kita. Hidup kita ini adalah miliknya. Sebab itu, sudah seharusnya segala bentuk pelayanan kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang adalah empunya persekutuan dan pelayanan ini Tuhan. Engkau yang memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam kami menjalani peran kami masing-masing. Sungguh ya Tuhan, ketika kami disapa dan juga ditegur oleh firman-Mu, kami menyadari bahwa mungkin terkadang dalam hidup kami ada muncul motivasi-motivasi tertentu, motivasi-motivasi yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi lebih memuliakan dan mementingkan akan keinginan kami. Karena itu Tuhan, ampuni, kuduskan dan tahirkan kami, sehingga dalam menjalani akan pelayanan yang adalah anugerah dan kepercayaan dari Tuhan, kami menjalaninya dalam motivasi yang benar, motivasi yang sungguh diterangi oleh kasih Kristus. Bapa di dalam sorga, perteguhkan akan langkah hidup kami, pelayanan kami. Biarlah kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Bapa, berkati akan keluarga kami masing-masing, baik yang bersama-sama dengan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan mereka, masa pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong dan kasihanilah kami bersama dengan keluarga kami. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bersyukur atas pertambahan usia mereka hari ini, Tuhan, Engkau sempurnakanlah sukacita dan syukur kekasih-kekasih kami ini. Dan biarlah hidup mereka persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini mendambakan pemulihan dari Tuhan. Baik itu yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah, dan dalam proses pemulihan, kekasih kami
anak kami, Feli, dan juga saudara kami, Wiwi Paredanun, dan Ibu Jenny Lapik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga waktu yang Tuhan nyatakan kekasih-kekasih kami, semakin hari semakin membaik kondisi kesehatannya, karena Tuhan yang berperkara di dalamnya. Bapa di dalam sorga, orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan perteguhkan akan pengharapan mereka, dan mampukan kami sebagai anggota keluarga terus menyatakan akan kasih sayang dan pendampingan bagi mereka. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah dalam kesetiaan dan dalam ketulusan hati untuk melayani, pertumbuhan iman anak-anak-Mu, warga jemaat-Mu semakin terbangun dan memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon kepadamu, dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian, salam sehat.